فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-hadisul khamis wa salasun ba'da khamsimi'ah 535. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Beliau adalah Abu Abdillah Bundar Al-Basri, siqatun kasirul hadis wal fiqh. Baik. Qala haddatsana Gundar Muhammad bin Ja'far Abu Abdillah juga. Kalau tak salah Muhammad bin Bashar Abu Abdillah ya. Kalau tak salah. Sama-sama Basri dua-duanya. Asbatun nas fi Syu'bah. Belajar ke Syu'bah sampai 20 tahun dan memang anak tirinya, anak tiri Syu'bah. Gundar ini sama-sama apa? Belajar ke Syu'bah bersama ada Sufyan Ats-Tsauri, ada juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada yang lain-lain, tapi tetap Gundar, buku dia, catatan dia itu yang menjadi tolok ukur riwayat Syu'bah kalau terjadi perselisihan. Syu'bah ma'ruf, Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri Amirul Mukminin fil Hadis. Anil Muhajir Abil Hasan. Tidak disebutkan bapak dia siapa, cuma memang di dalam Tahdhibut Tahdhib Abul Hasan Al-Muhajir At-Taimi Al-Kufi siqah. Baik. Qala sami'a Zaid bin Wahab. Beliau mendengar Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab adalah Abu Sulaiman Al-Kufi. Siqah, mukhadram, yaitu hidup di masa jahiliyah. Cuma ketika ingin jumpa Nabi, Nabi sudah wafat duluan. Sehingga beliau yaitu levelnya level kibarut tabi'in. Kalau jumpa Nabi Masya Allah, padahal sezaman tapi tak sempat jumpa. Dia min kibarit tabi'in, bahkan hidup di zaman jahiliyah, cuma negeri lain, jadi tak sempat jumpa Nabi sayang. Syarat dia mesti berjumpa Nabi. Iya, baru jadi sahabat. Nampak ke bercakap? Nampak, sekedar nampak, seperti orang-orang yang nampak dia ke dia nampak Nabi. Dia nampak Nabi, harus lihat Nabi. Walaupun seperti di Haji Wada, orang berpuluh-puluh ribu tengok Nabi dari jauh. Bagaimana ulama ada boleh letakkan syarat dia boleh nampak Nabi itu sudah dikira Nabi ataupun bukan? Oh sebentar, yaitu apa? Sahabat. Kalau jumpa Nabi dikatakan sahabat. Cuma masalahnya Zaid bin Wahab dia belum sempat jumpa Nabi, Nabi sudah wafat duluan, sehingga dia jadi tabi'in karena hanya meriwayatkan dari sahabat. Kalau nampak saja sudah cukup. Nah, kalau sekedar nampak sudah cukup. Seperti ya sahabat yang kecil-kecil, bayi-bayi atau yang anak kecil dibawa oleh bapaknya jumpa Nabi, walaupun belum sempat bicara dengan Nabi, nah, dianggap sudah sahabat. Sahabat di karomah. Oh jelas. Dengan nampak badan Nabi itu sendiri sudah. Iya. Kalau pergi perang itu mesti menang. Betul. Walaupun dijamin. Pasukan dijamin menang, kecuali kalau ada maksiat yang jelas ya kadang Allah kasih peringatan. Tapi secara umum demikian. Baik, jadi Zaid bin Wahab ini mukhadram, yaitu levelnya level kibarut tabi'in. An Abi Dzarrin ma'ruf Jundub bin Junadah Al-Ghifari dari kalangan muhajirin radhiyallahu anhu qala adzana muadzinun nabiyya an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra. Muadzinnya Nabi, entah apakah Ibnu Ummi Maktum atau mungkin Bilal, tak tahu, tak disebut di sini, mengumandangkan azan zuhur. Faqal, maka Nabi bersabda, abrid, yaitu tunggu hingga waktu sejuk. Enggak masalah azan, cuma nanti untuk iqamatnya tunggu dulu. Qal, atau Nabi mengatakan ingtadir, tunggu dulu. Apakah boleh mengakhirkan azan? Boleh ketika situasi yang seperti itu, azannya diakhirkan karena masih sangat panas, biar orang tidak tergesa-gesa keluar rumah dalam situasi kepanasan dan sebagainya. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, qal syiddatul harri min fayhi jahannam. Parahnya cuaca yang panas itu termasuk dari luapan jahanam.
Ini perkara hakiki. Nabi menceritakan perkara gaib. Entah jahanam di sebelah mana, Allah lebih tahu. Tapi yang pasti jahanam memang sudah ada dan gejolak panasnya sampai ke kita di situasi yang paling panas atau situasi yang paling dingin itu. Iya. Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu senantiasa dalam pengintaian, yaitu mengintai. Baik. Fa idza staddal har, maka apabila cuaca itu teramat panas, fa abridu anis shalah, maka sejukkan dulu dari sholat, yaitu akhirkan waktu sholat hingga agak sejuk. Ini menunjukkan syariat Islam didatangkan demi kemaslahatan. Jelas sholat penting, tetapi demi kemaslahatan biar orang tidak sakit, maka boleh diakhirkan. Nah, imam berijtihad, tunggu dulu, tak perlu orang tergesa-gesa datang, tak perlu tergesa-gesa dipanggil kalau situasinya seperti itu. Bukan karena kemalasan, tapi demi kemaslahatan orang-orang yang bersemangat untuk sholat tadi. Baik. Hatta ra'aina fai'at tulul, sehingga kami melihat bayang-bayang dari tulul. Tulul adalah gundukan atau apa, semacam bukit kecil dipanggil tulul, atau ya bukit-bukit itu ya. Nah, ketika matahari agak tergelincir ke barat sedikit, mungkin tetap bayang-bayang belum nampak untuk suatu gundukan. Kalau pohon atau manusia sudah nampak tentunya bayang-bayang dia. Tapi yang gunung-gunung atau bukit-bukit segitiga mungkin bayang-bayang belum seberapa nampak. Nah, ketika matahari semakin ke barat, baru bayang-bayang akan mulai nampak di timur, bayang-bayang dari suatu bukit. Nah, ini dikatakan fai'ut tulul. Tapi sampai bila, dijelaskan oleh para ulama, selama waktu masih ada, jangan malah masuk waktu asar. Kalau sepertinya menjelang waktu asar masih panas, maka berangkat untuk sholat, karena Allah telah mewajibkan sholat pada waktunya. Tentu ya pandai-pandailah bawa payung atau apa, atau berjalan di bayang-bayang dan seterusnya. Ini sudah dilewati pembahasannya di pertemuan yang lampau. Langsung aja kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisus sadis wa salasun ba'da khamsimi'ah, 536. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, yaitu Al-Madini. Ibnul Madini yang dijuluki sebagai apa itu? Ular lembah itu ya. Ular lembah itu apa bahasa Arabnya? Ingat tak? Ular bahasa Arabnya apa ular? Iya, hayatul wadi, ular lembah. Karena dikatakan hampir semua hadis dan rawinya dia tahu ini sehat atau berpenyakit. Sehingga dikatakan ular lembah. Karena hampir tidak ada orang pejalan kaki atau pengembara di lembah yang selamat dari ular jenis ini. Semuanya akan diserang oleh dia. Terserah nanti dia yang menang atau dia yang kalah. Ular lembah memang ganas. Penerimaan perawi itu ijtihad. Itu ijtihad. Itu yang jadi sahih hasan. Betul. Cuma ijtihad pakar lain dengan ijtihad orang yang baru belajar, tentunya kemampuannya lain. Sementara Ali bin Madini memang diakui oleh tokoh-tokoh muhaddisun besar, memang terbukti selalu mayoritasnya betul. Selalu betul kalamnya. Ketika diteliti, betul. Bukan sekedar persangkaan, tapi memang pembuktian. Baik, memang hafalannya luar biasa. Ali bin Madini, Abu Zakaria. Abdul Hasan ya. Sampai sekarang itu ijtihadi kan? Iya, ijtihadi. Cuma ada ijtihad yang kuat, ada yang tidak layak ijtihad untuk masalah pencarian rawi, pencarian sanad dan sebagainya. Tapi hukum asalnya ijtihad memang ini. Cuma apa? Kalau memang orangnya siqah, hukum asalnya adalah kalamnya diterima. Hadisnya sahih, kecuali kalau terbukti ada kekeliruan. Baik. Jadi memang harus ada ijtihad, ada kerja keras untuk memeriksa baik-baik. Baik. Dan pembuktian. Kemudian dikatakan di sini kalau haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Ali ibnul Madini termasuk murid terbaik, termasuk ya, bukan betul-betul terbaik. Yang terbaik adalah Al-Humaydi. Ini semuanya adalah apa? Saudara seperguruan Ali ibnul Madini, demikian pula Al-Humaydi, demikian pula Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya adalah murid dari Sufyan bin Uyainah. Baik, Imam Ahlu Makkah.
Qal hafidnahu minaz Zuhri. Kami menghafal hadis ini dari Zuhri, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Az-Zuhri ma'ruf Abu Bakar. Baik. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Madani Asy-Syami. An Sa'id bin Musayyab. Abu Muhammad Al-Madani Sa'id bin Musayyab ibnu Hazan, yang dijuluki sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in, dijuluki sebagai rawi atau Umar, yang paling banyak meriwayatkan dari Umar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tak salah Abu Hurairah adalah mentua dari Sa'id ibn Musayyab. Kalau tak salah dulu anak dapatkan di biografinya. Abu Hurairah asbatun nas yang paling hafal hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Sakhar. Hadisnya sama intinya, qala idzastaddal har, apabila cuaca itu sangat panas, fa'abridu bis shalah, maka nantikan kesejukannya untuk sholat. Baik, tidak perlu tergesa-gesa kalau situasi membahayakan. Ini menunjukkan apa itu? Kaidah usuliyah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jelas sholat adalah ainul maslahah, betul-betul maslahat itu sendiri, sholat rukun Islam. Akan tetapi kalau dikhawatirkan pelaksanaannya di waktu itu menimbulkan bahaya, boleh diakhirkan sedikit. Sebagaimana dalam waktu apa? Waktu perang, boleh diakhirkan agar orang selamat untuk sholat dan seterusnya. Baik, demi kemaslahatan dan selamat agar apa? Selamat dari kerusakan-kerusakan dan bahaya. Kemudian dan juga ini masuk dalam kaidah usuliyah, apa itu? Huququllah mabniyatun 'alal musamahah wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak Allah itu dibina di atas pemaafan. Jelas Allah mewajibkan untuk sholat dan sangat mengutamakan untuk sholat di awal waktu. Akan tetapi kalau dikhawatirkan cuaca panas, nanti para hamba Allah kepala sakit lah, kepanasan, kekeringan, maka Allah memaafkan untuk ditunda sholatnya itu, diakhirkan. Adapun untuk hak makhluk itu dibina di atas musyahah, tidak ada pemaafan. Kalau hak makhluk dilanggar, sehinggalah makhluk itu yang memaafkan pelakunya. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Alasannya sama, inti hadisnya sama. Karena cuaca yang sangat panas itu termasuk dari luapan neraka jahanam. Baik. Berarti kita mendapatkan berapa hadis ya? Hadis Abi Hurairah dan hadis Ibnu Umar. Kemudian hadis Abi Dzar. Nah, sekarang kembali ke hadis Abi Hurairah lagi. Baik. Kita habiskan sekalian karena nomor berikutnya itu satu sanad dengan yang tadi. Al hadisus sabi wa salasun ba'da khamsimi'ah washtakatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Menunjukkan neraka ini walaupun dia api tetapi dia punya ihsas, punya idrak, mampu bicara kepada Allah. Dan ini keutamaan hadis Abi Hurairah, ada tambahan. Ya Rabbi akala ba'di ba'dha. Wahai Rabbku, sebagian dari saya memakan sebagian yang lain. Ya, api saling memakan. Sampai neraka mengeluh. Saking panasnya, sampai saling memakan. Fa'adhina laha binafasain. Maka Allah mengizinkan untuk neraka bernafas 2 kali. Nafas cuma 2 kali. Dalam 1 tahun. Nafasin fis syita wa nafasin fis shaib. 1 nafas di musim dingin, musim sejuk, dan 1 nafas di musim panas. Bila itu fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har, maka itu adalah cuaca yang paling panas yang kalian dapatkan, yaitu di musim panas yang paling panas itu adalah neraka sedang bernafas. Walaupun tiap hari ada luapan neraka jahanam, tetapi yang paling panas dalam 1 tahun, nah itu adalah neraka sedang bernafas. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan cuaca yang paling sejuk yang kalian dapati di musim dingin, itu neraka sedang bernafas juga. Neraka kan api, neraka tidak hanya api, dia punya zamharir, tempat yang paling sejuk di, entah kita katakan di alam semesta atau apa, di dalam neraka itu. Nah itu adalah nafasnya neraka.
di musim yang paling panas dan di cuaca yang paling dingin. Baik, dalam situasi seperti itu boleh jadi para hamba Allah akan mengalami bahaya, maka untuk menolak bahaya diizinkan untuk mengakhirkan sholat hingga cuacanya boleh dipikul, boleh diikuti untuk keluar rumah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.